Voice of Indonesia. Ya, pendengar Voice of Indonesia, hari ini saya akan berbincang dengan salah satu lelaki pelajar Indonesia yang saat ini menempuh studi di Maroko dengan Mas Ahmad Dailami Fadil. Nanti kita bakalan ngobrol seru nih, bagaimana serunya kuliah di Maroko. Dan sudah tersambung melalui Zoom ya dengan Mas Fadil. Jadi, nanti kita tanya ya, panggilnya apa nih? Mas Ahmad atau Mas Fadil? Halo, selamat siang Mas. Iya, gimana Kak? Panggilnya apa nih Kak? Aku nama. Panggilnya Dora. Sobat siang. Kak Dora. Iya. Aku panggilnya Fadil. Fadil ya, panggilannya Fadil. Iya. Oke, Fadil. Apa kabar hari ini Fadil? Ya, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik banget nih di Jakarta nih. Kalau di Jakarta sekarang pukul 12:35. Kalau di Maroko jam berapa sekarang? Wah, masih belum subuh dan masih gelap banget, gelap gulita. Kita di sini jam 6.35 Kak, beda 6 jam aja. Oke, jadi 6.35 di Maroko ya. Kalau di Jakarta 6.35 udah cukup terang loh Mas Fadil. Wah, iya di sini aja subuhnya ya Kak, sekitar jam 7 kurang. Oke, jadi subuh di sana jam 7 kurang ya. Dan Mas Fadil udah berapa lama nih kuliah di Maroko? Di Maroko tahun keempat Kak. Sekarang S2 lanjut sini baru semester 1. Oke, jadi lagi lanjut S2 di sana. Iya betul Kak. Oke, luar biasa sekali loh teman-teman Mas Fadil nih. Mungkin bisa cerita juga ke teman-teman Voice of Indonesia, para pendengar kami, Mas Fadil di Maroko ini sedang ambil studi apa di universitas mana nih? Wah iya. Aku kuliah di Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah University. Sebenarnya jurusan saya itu agak ribet Kak istilahnya ya. Jurusannya Sawabit Diniyah bil Maghrib, Al-Maqasid wal Abad wal Imtidadat. Kalau di Indonesia kan konstanta agama di Maroko, dimensi, tujuan, dan ekspansi. Jadi itu bahas semacam Pancasilanya di Maroko lah Kak. Asas negara Maroko mengambil mazhab Islam itu kecondongan dalam berakidah, bertasawuf, dan mengambil mazhab fikih. Dan juga belajar politiknya Kak. Politik imamah wa daulah itu gimana konsep kenegaraan di Maroko. Oke. Jadi ngobrolin soal azas dan politik di Maroko begitu ya? Iya betul Kak. Nah di sana ini beasiswa atau mandiri nih Mas Fadil? Untuk S1-nya kita pasti berbeasiswa dari jalur Kemenak, Kementerian Agama, maupun dari jalur PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nih Kak. Selanjutnya ada beberapa MOU, memang ada beberapa MOU, misalkan dari Padang Panjang, Diniyah Putri Padang Panjang, dan beberapa instansi lainnya MOU. Itu CS1 seluruhnya beasiswa semuanya Kak, nggak ada yang nggak berbeasiswa. Untuk yang S2 baru ada ya jalur RPDP, dan S3 ya jalur RPDP juga Kak. Oke. Sisanya mungkin yang kami melanjutkan dari S1 ke S2 itu mandiri. Tapi masih diberikan subsidi lah Kak dari pemerintah. Jadi yang S1-nya beasiswa, yang S2-nya ini mandiri tapi masih ada subsidinya ya? Iya betul Kak. Waktu S1 di Maroko nih, ini full beasiswa ya? Iya, beasiswanya itu uang saku aja sih Kak. Dan pendidikan maupun subsidi asrama dan makan. Jadi asramanya di sini bayarnya 500.000 per tahun Kak. 500.000 per tahun, lalu makan ya sekitar 2.000 rupiah aja kalau dirupiahkan. Murah ya? Iya. 2.000 rupiah itu makan apa ya kalau di Maroko?
makanya budget minim, low budget tapi high class, lumayan lah kalangan pelajar kita lah. Itu sekitar 30 ribuan kalau dirupiahkan ya, ayam seperempat ekor lah kalau lalu seperempat ekor ya, sepotong lah. Lalu makannya biasa roti, kita berkiblat Prancis makannya baguette, roti yang panjang itu Kak. Ada ya sup ala Maroko lah, kalau dan lain-lain, keju, lalu ada susu juga di dalamnya, susu, yogurt, dan buah-buahannya 4 sehat 5 sempurna Kak. Oke, dan itu di kantin belinya secara gratis gitu? Kami bilangnya ada resto kampus Kak. Nanti kita apply untuk mendaftar buat dapatkan kartunya. Nah, dari kartu itu berlaku setahun, jadi kita bayar dapat subsidi dari pemerintah 2.000 rupiah. Oke, dan itu menunya bervariasi ya setiap hari ya? Halo Fadil? Halo, iya Kak? Ini menunya bervariasi ya untuk restoran itu ya setiap harinya ya? Iya, ada daging, ayam, ikan, dan lain-lainnya Kak. Oke. Kalau teman-teman di luar sana atau para pendengar Voice of Indonesia ingin kuliah di Maroko nih, apa yang harus dipersiapkan Mas Fadil? Wah, menarik Kak. Nah, tentunya kalau kita pengen ke luar negeri maupun ke Maroko ataupun ke luar negeri lainnya, kita persiapkan bahasa. Walaupun ada persyaratan-persyaratan lainnya, persyaratan berkas ataupun persyaratan hafalan Quran, dan itu cukup sedikit ya. Kalau ke Maroko ya jalur Kemenak 2,5 juz, nah kan jalur PBNU itu 7,5 juz. Nah, tapi lebih dipersiapkan masalah bahasa, karena di sini memang nggak ada kelas persiapan bahasa sebagaimana yang ada di Mesir ataupun di Timur Tengah lainnya, yang misalkan dia tidak lulus bahasa, bisa ada kelas persiapan bahasa. Nah, gitu Kak. Oke, jadi bahasa di sana bahasanya Arab dan Prancis ya? Iya Kak, betul. Sebenarnya kita di Maroko ada 3 bahasa resmi Kak. Bahasa Prancis, bahasa Arab, dan bahasa Amazigh. Itu kalau dilihat dari rentetan sejarah suku asli dari negara Maghrib, misalkan Tunisia, Aljazair, dan Maroko, itu asalnya dari suku Amazigh, dan mereka berbahasa dengan bahasa Amazigh. Amazigh ini suku barbar lah, karena kalau kita bilang orang barbar itu kan stereotipnya, stigmanya emang keras dan lain-lainnya, dan ini berasal dari bangsa ini, bangsa barbar lah. Tapi bahasa itu masih dipergunakan sehari-hari di sana, di Maroko, Mas Fadil? Untuk bahasa Amazigh, untuk bahasa Amazigh? Bahasa Amazigh masih beberapa wilayah, karena suku asli mereka yang mendiami di wilayah Sahara itu tidak mau menggunakan bahasa Arab, bahasa Prancis, ataupun bahasa lainnya. Mereka tidak menerima bahasa asing dan nggak mau ngomong sama sekali bahasa asing Kak. Oke. Mas Fadil bisa bahasa Amazigh? Waduh, belum Kak. Belum ya? Saya nggak tinggal di Sahara soalnya Kak. Gimana mau bergaulnya? Kalau kebah di Sahara ya boleh lah. Oke. Berarti bahasa Prancis bisa lah ya? Iya, sedikit-sedikit Kak. Sedikit-sedikit ya. Ya karena mau nggak mau ketika kita ke luar negeri kan pasti harus punya kemampuan bahasa untuk bisa beradaptasi juga ya dengan masyarakat setempat di sana. Iya, benar-benar Kak. Kita juga sekalian belajar bahasa. Setiap harinya mereka bisa bahasa Prancis.
Ya karena tuntutan yang ada di pelajaran kita menggunakan textbook yang berbahasa Perancis. Oke. Lalu apa menariknya belajar di Maroko nih dibandingkan mungkin belajar di negara-negara Timur Tengah atau bahkan di tanah air sendiri? Kenapa pilih Maroko nih, Mas Fadil? Wah iya Kak, dari segi keilmuan, lalu segi dinamika politik, Maroko salah satu negara yang tidak terkena Arab Spring Kak. Gejolak politik yang ada di Timur Tengah, misalkan negara-negara yang sudah terkena Arab Spring 2011 seperti Tunisia, lalu disusul oleh Mesir, disusul lagi oleh Suriah, Irak. Nah, mereka mengalami gejolak politik sehingga merasa tidak aman gitu ya, belajar di sana, dan mereka lebih bertahan untuk hidup dari peperangan tersebut. Nah, untuk di Maroko sama sekali nggak ada desas-desus kriminal, tidak ada terorisme, jadi sangat aman. Yang pertama dari segi keamanan dulu kita kenapa tertarik pilih di Maroko. Lalu dari segi keilmuan, Maroko ini sangat dalam segi agama. Di segi agama itu sangat luas. Dia salah satu agama Sufi terbesar, pusat Sufi di dunia. Bahkan seluruh pecahan-pecahan aliran Sufisme yang ada di dunia itu berasal dari Maroko. Lalu kedua dari akidah dan fikih, usul fiqh dan pelajaran agama lainnya, memang sumber-sumbernya itu di Maroko. Jadi itu yang membuat akhirnya Mas Fadil tertarik ya untuk belajar di sana. Iya Kak. Ya lalu untuk kuliah di luar negeri, apalagi yang musimnya beda nih ya sama tanah air, tentu butuh adaptasi, yang kulturnya berbeda, musimnya berbeda. Ini adaptasinya gimana nih, Mas Fadil? Ketika sampai di Maroko sempat shock juga nggak sih? Wah iya Kak, sempat shock juga waktu itu masalah terkait makanan. Lalu musim kita makannya roti, disuguhkan roti pagi-pagi, makannya mie macam roti cane ya. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak kenyang ya kayaknya. Iya Kak, di sini ya dilema antara beli beras itu impor dari Thailand, sekilonya cukup mahal Kak, 24.000 kita beli sekilo itu. Makanya pikir kalau dibandingkan roti itu belinya cuma 2.000 aja, 2.000 rupiah dirupiahkan. Nah itu terkait makanan. Lalu terkait musim, karena musim dingin pertama kali ketika itu saya masih belum minim pengetahuan, kok kulit saya kering lalu pecah-pecah sampai ya karena itu akhirnya baru tahu nih dari pengalaman kakak yang pernah ke luar negeri, ternyata emang orang-orang yang di luar negeri itu pakai pelembab dan body lotion dan lain-lain, lip balm lah, terutama bibir ya, karena kita di Indonesia iklimnya kayaknya ya, kurang makan jeruk nih, iya nih vitamin C nih, tetap aja Kak kok masih bibir kering-kering, kayaknya ini bukan masalahnya deh. Akhirnya cari-cari kenapa, akar masalahnya apa, iya ternyata pakai lip balm dan lain vaselin lah gitu. Jadi memang pasti ada hal-hal yang menarik ya terkait dengan adaptasi ya dengan suhu, dengan musim dan makanan. Jadi kalau kangen makanan tanah air gimana nih di Maroko? Ada restoran tanah air nggak, atau restoran Indonesia atau Chinese food di sana? Untuk kalau Chinese food adakah, kita sebut aja kita singkat namanya RC Kak, restoran Cina. Iya itu. Tapi non halal ya? Kalau Rido halal Kak, karena halal. Bukannya di Maroko nggak bakal diizinin sama raja. Kalau nggak halal ya? Iya betul Kak. Oh jadi kalau kangen bisa makan di restoran itu. Mahal berarti ya, lumayan lah kalau harganya ya. Lumayan standar Jakarta lah ya.
50.000 lah satu porsi. Lumayan. Tapi kalau keseringan juga lumayan ini ya, buat kantong kosong kalau setiap hari makan di restoran itu ya. Iya, kalau lagi ada hajatan aja, mau temen Ulang tahun. iya ulang tahun, habis ujian dan lain sebagainya, kita self rewardnya salah satu ke restoran Cina. Oke. Itu di pusat kota ya, Mas Fadil ya? Aku sebenarnya dulu menjadi pusat ibu kota, dia pusat kota di Fes, awal pertama dibangunnya Maroko. Lalu sekarang ya pusat kotanya ada di Rabat. Jadi Fes itu dialokasikan memang menjadi kota keilmuan, sebagaimana Jogja ya, Bandung dan lain sebagainya. Fes terkenal dengan kota keilmuan, Kasa adalah kota industri, kota Marrakesh sebagai kota wisata, dan Rabat itu megang kendali penuh untuk pusat ibu kota lah, pemerintahan dan lain sebagainya. Partai-partai berdiri di sana dan lain-lain. Iya betul. Kan kalau saya lihat nih googling ya gitu di ya googling lah tentang Maroko tuh kan kotanya tuh cantik-cantik ya. Untuk wisata di sana. Ini berarti ke Marrakesh ya tadi ya? Ke bangunan-bangunan tua Iya, seperti itu ya? Berarti suka traveling juga nggak Mas Fadil? Wah, suka traveling Kak, tapi belum ada editor, jadi saya menikmati aja pemandangannya, nggak video-videoin. Oke. Harus ada tour ya, ada bikin paket tour gitu ya keliling Maroko, nanti teman-teman jadi tour guide-nya nih. Iya bener banget. Karena kalau saya googling, Ya, menjadi tour guide. karena kalau saya googling tuh kotanya tuh indah banget dengan bangunan-bangunan tua ya. Iya betul Kak. Kalau universitas tempat Mas Fadil sendiri itu di kota apa? Rabat. Di kota Fes Kak. Oh, di kota Fes. Kota Rabat ada. Itu berapa jauh jaraknya dari Fes ke Rabat sendiri? Jauhnya 3,5 jam, seperti Jakarta Bandung lah. Oh, 3,5 jam lumayan ya. Ini untuk pakai kendaraan mobil ya atau kereta api? Kereta api Kak. Oh, itu kereta. Oh, sudah naik kereta api 3,5 jam ya, lumayan ya. Karena Jakarta Bandung aja 2 jam kalau naik kereta api. Jadi cukup jauh ya. Tapi kalau untuk transportasi sendiri di kota Maroko nih, sudah seperti apa? Sudah ada LRT kah atau MRT di sana? Iya, di sini cukup mewah juga kendaraannya, terutama di Rabat Kak, ada semacam MRT, mereka jadi bis berjalan tapi ada rel kereta, dan itu berkeliling di seluruh kota sampai ke perbatasan, misal di perbatasan dengan kota Saleh dan lain-lain sebagainya. Dan kan di kota saya itu masih terbelakang sih Kak, masih terbelakang banget. Di sini taksi itu semacam kayak angkot Kak, jadi udah diisi satu orang, lalu kita Naik lagi ya? lambaikan tangan, naik 2 jari, naikkan 2 jari aja, langsung itu penuh orang. Oke. Macam itulah, masih terbelakang banget. Dan bis-bis Kopaja Metro Mini. Beberapa kota memang kita temukan seperti Gokar atau aplikasi lainnya, Gojek, dan itu di sini namanya nah di situ di Rabat, ada di kota-kota besar aja, di Rabat, di Marrakesh, di Kasa, dan di Tanger. Sedangkan di Fes, kota-kota lainnya tuh akses, namanya aplikasinya InDrive. Lalu kalau Mas Fadil dari
deket ya ininya ya, dormnya atau asramanya dari kampus ya, jadi nggak perlu pakai transportasi bus atau apa ya. Iya betul Kak. Jalan kaki ke kampus, jalan kaki Mas Fadil. Jalan kaki bisa banget, 5 menit aja nyampe kalau dari dormitory. Jadi transportasinya nggak ribet lah ya kalau dari asrama ke kampus. Mungkin yang tadi yang menarik itu yang taksi itu loh, kalau itu gimana nganterinnya kalau seandainya ada yang naik satu, terus di depan ada yang naik lagi, terus siapa dulu yang diantar? Yang naik pertama? Iya, jadi memang macam angkot, kalau mau kemana, kalau nggak satu Arah? jalur nggak diterima gitu, Oke. iya ditolak. Harus satu arah. Dan itu ditambah lagi argonya bisa plus 2, plus 3, buat 3 orang itu bisa banget ditumpuk argonya. Oh alah, menarik banget ya. Tapi kita tahu dari mana kalau taksi itu searah dengan kita atau enggak? Nah, tahunya dari kita tanya dulu mau ke arah mana. Oh, oke. Aku tuh baru paham. Gimana? Iya, taksinya beda kan. Gimana kita tahu ini taksi ke arah mana? Apa kita sembarangan aja gitu berhentiin taksi ya? Iya, kayak angkot bener. Oke. Kalau angkot udah tahu jurusannya, ini Iya. ya terserah kita. Kalau angkot kan di Jakarta tuh atau di mana daerah manapun ya di Indonesia tuh kan jelas, misalnya jurusan dari terminal mana sampai terminal mana gitu kan. Kalau di sana berarti kita harus tanya drivernya dulu ya mau kemana ya. Iya, bener Oke, Kak. ya ampun menarik banget. Baru kita naik. Lucu sekali kotanya. Wow, luar biasa loh Mas Fadil. Terima kasih sudah berbagi nih keseruan kota Maroko yang kalau saya bilang hanya bisa saya lihat ya di foto-foto di Google. Mungkin next time bisa ke sana ya, ke Maroko nih, ke kota cantik di sana. Iya, Kak. Ditunggu Kak. 3 bulan kita bebas visa di Maroko. Oke. Oh, 3 bulan bebas visa. Bebas visa 3 bulan. Oke. Dan ada penerbangan langsung nggak sih ke sana ya? Transit sih ya. Oh, Ada di pakai Dubai? Maskapai Emirates. Ya, iya. Oh, Di Dubai, Emirates, Etihad, Qatar, ataupun oke. Turkish Airlines. Dan Baru dari situ langsung ke Rabat ya, ke kota Rabat. Kasa, airportnya Kasa. ada di Kasa. Oh, airportnya ada di Kasa. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ahmad Delami Fadil. Udah bersedia nih ngobrol-ngobrol bersama kami, dan keseruan belajar di Maroko tuh seperti apa nih, apalagi ada adaptasinya ya di sana yang luar biasa. Harus makan roti nih. Saya kayaknya nggak sanggup ya. Saya harus bawa beras kayak dari tanah air kalau ke sana. Aduh, koper penuh beras. Iya, koper penuh beras. Oke, Mas Fadil, terima kasih. Salam ya untuk teman-teman di sana. Sukses selalu untuk studinya nih, studi S2-nya. Ya, terima kasih Kak. Salam ya Salam untuk teman-teman semuanya. Iya, salam untuk teman-teman di sana ya. Sehat selalu ya. Voice of Indonesia.